Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bertemu kembali dengan Pak Gunadi. Mudah-mudahan hari ini anak-anakku dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi laju reaksi dan akan kita bicarakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya laju reaksi. Kompetensi dasar adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan menggunakan teori tumbukan. Untuk indikator nanti menganalisis pengaruh konsentrasi, luas permukaan, katalis, dan suhu terhadap laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi. Perlu diingat kembali, konsentrasi adalah banyaknya zat terlarut dalam 1 liter larutan. Semakin banyak partikel zat terlarut, maka peluang terjadinya tumbukan semakin besar. Berarti semakin besar konsentrasi, maka banyaknya partikel zat terlarut juga semakin banyak, sehingga peluang untuk terjadinya tumbukan akan semakin cepat. Artinya, laju reaksi akan semakin cepat ketika konsentrasinya besar. Kita berlanjut pada luas permukaan. Pada campuran reaksi yang heterogen, reaksi hanya terjadi pada bidang batas campuran. Bidang batas campuran inilah yang dimaksud dengan bidang sentuh. Dengan memperluas bidang sentuh, otomatis reaksi akan berlangsung lebih cepat. Nah, ini berdasarkan bagan, semakin luas permukaan bidang sentuh, maka tumbukan akan lebih sering terjadi. Akibatnya, laju reaksi akan semakin cepat. Sekarang pengaruh suhu. Untuk suhu berhubungan dengan energi gerak ataupun energi potensial. Semakin temperatur atau suhu dinaikkan, energi gerak atau energi kinetik partikel semakin bertambah. Sehingga tumbukan akan sering terjadi. Dengan frekuensi tumbukan semakin besar, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif yang mampu menghasilkan reaksi juga semakin besar. Zat-zat yang energi potensialnya kecil, jika pertumbukan akan sukar menghasilkan tumbukan yang efektif. Sehingga suhu ternyata juga memperbesar energi potensial suatu zat, sehingga ketika bertumbukan akan menghasilkan reaksi. Dengan peningkatan suhu, energi kinetik partikel semakin besar. Hal ini menyebabkan gerak partikel juga semakin besar, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif juga semakin besar. Akibatnya, laju atau kecepatan reaksi juga akan semakin cepat. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi kecepatan laju reaksi adalah katalis. Sudah kita ketahui bahwa katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat terjadinya reaksi. Tetapi pada akhir reaksi dapat diperoleh kembali. Dalam artian, katalis adalah suatu zat yang mempercepat reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat atau mengambil contoh katalis adalah ragi, bisa juga enzim, arang, nikel, platina, nitrogen dioksida, dan lain-lain. Fungsi katalis adalah untuk menurunkan energi aktivasi, sehingga jika ke dalam suatu reaksi ditambahkan katalis, maka reaksi akan lebih mudah terjadi. Hal ini disebabkan karena zat-zat yang bereaksi akan lebih mudah melampaui energi aktivasi. Dan yang kedua, memberikan mekanisme reaksi dengan menghasilkan energi aktivasi yang lebih rendah. Nah, katalis atau disebut dengan katalisator akan memperkecil energi aktivasi atau energi pengaktifan, yaitu energi minimum yang diperlukan reaksi untuk melangsungkan proses reaksi. Jenis katalis ada 5, katalis homogen, katalis heterogen, biokatalis, autokatalis, dan inhibitor.